Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Ibu Muhammad SHY MH. Kami dari kelas 1 Hukum Keluarga Islam A, kelompok 4, yang terdiri dari 6 anggota kelompok, yang masing-masing ikut serta untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan judul Pokok-pokok Pemikiran Kalam Khalaf Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dengan judul Pokok-pokok Pemikiran Kalam Khalaf Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama, Asy'ariyah. Kata kholaf biasanya digunakan untuk merujuk pada ulama yang lahir setelah abad 3 Hijriah dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki salaf. Di antaranya tentang penafsiran terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesuciannya. 1. Al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Buda bin Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau dilahirkan di Basra tahun 260 Hijriah. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, beliau hijrah ke kota Baghdad dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Ayah Al-Asy'ari adalah seorang yang berpaham ahli sunnah dan ahli hadis. Beliau wafat ketika Al-Asy'ari masih kecil. Sebelum wafat, beliau berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Al-Asy'ari. Ibu Al-Asy'ari meninggal ayahnya menikah lagi dengan tokoh Mu'tazilah yang bernama doktrin teologi Asy'ariyah. Selanjutnya 1. Tuhan dan sifat-sifat Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan ekstrim. Satu pihak dia berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta harus dipahami menurut arti harfiahnya. Di lain pihak, ia berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain selain esensi al-ijisinya. Menurut Al-Asy'ari, Allah bukan pengetahuan atau ilmu, tetapi yang mengetahui yang kemudian Allah mengetahui dengan pengetahuan dan pengetahuannya bukanlah zatnya. Selanjutnya B. Kebebasan dalam berkehendak. Al-Asy'ari membedakan antara kholik dan kasb. Menurutnya Allah adalah pencipta atau kholik perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakan atau muktasib. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu atau termasuk keinginan manusia. Selanjutnya akal dan wahyu serta kriteria baik dan buruk. Walaupun Al-Asy'ariyah dan orang-orang Mu'tazilah mengaku pentingnya akal dan wahyu, mereka berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Kodimnya Al-Quran. Al-Asy'ariyah mengatakan walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah karena tidak kodim. Melihat Allah, Al-Asy'ariyah yakni bahwa Allah dapat dilihat di akhirat tetapi tidak bisa digambarkan. Keadilan,
Pada dasarnya Al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Mereka hanya berbeda dalam memandang makna keadilan. Al-Asy'ariyah tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Kedudukan orang yang berdosa. Al-Asy'ariyah menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah, mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur. Predikat bagi seseorang haruslah salah satu di antaranya. Jika tidak mukmin, ia kafir. Oleh karena itu, Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik. Selain iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Selanjutnya, kalam Maturidiyah. Kalam Maturidiyah adalah salah satu aliran teologi Islam yang berakal pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Didirikan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi 893 sampai 944 Masehi. Aliran ini berkembang di Samarkand, Uzbekistan, dan berupaya menyeimbangkan antara akal dan wahyu dalam memahami konsep teologis, khususnya sifat-sifat Allah, takdir, dan kehendak bebas manusia. Selanjutnya, doktrin-doktrin teologi Al-Maturidi. Yang pertama yaitu akal dan wahyu. Dalam pemikiran teologinya, Al-Maturidi mendasarkan pada Al-Quran dan akal. Dalam hal ini, ia sama dengan Al-Asy'ari, namun posisi yang diberikannya kepada akal lebih besar daripada yang diberikan oleh Al-Asy'ari. Yang kedua, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Khusus mengetahui perbuatan manusia, kebijakan dan keadilan kehendak Tuhan mengharuskan manusia memiliki kemampuan untuk berikhtiar agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Telah diuraikan di atas bahwa perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini yang baik atau yang buruk adalah ciptaan Tuhan. Akan tetapi pernyataan ini menurut Al-Maturidi bukan berarti bahwa Tuhan berbuat dan berkehendak dengan sewenang-wenang serta kehendaknya semata. Hal ini karena kudrat Tuhan tidak sewenang-wenang atau Tuhan. Al-Maturidi tentang sifat Tuhan berbeda dengan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mengartikan sifat Tuhan sebagai suatu yang bukan zat, melainkan meletakkan pada zat itu sendiri. Sedangkan Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat itu tidak dikatakan dengan esensi dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu al-murzamah. Menetapkan sifat bagi Allah tidak harus membawanya pada pengertian karena sifat tidak terwujud sendiri dari zat, sehingga berbilangnya sifat tidak akan bahwa berbilangnya yang kodim melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Al-Maturidi lebih lanjut mengatakan bahwa Tuhan kelak di akhirat dapat dilihat dengan mata karena Tuhan memiliki sifat wujud walaupun ia imaterial, namun memiliki Tuhan. Kelak di akhirat tidak dalam bentuknya karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Selanjutnya ada kalam Tuhan. Al-Maturidi berbeda antara kalam yang tersusun dengan huruf dan suara dengan kalam nafsi. Sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu. Al-Quran dalam arti kalam yang tersusun dari huruf dan kata adalah baharu. Kalam nafsi tidak dapat kita ketahui hakikatnya. Dan bagaimana Allah bersifat dengan tidak dapat kita ketahui kecuali dengan suatu perkara. Perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semua atas kehendak Tuhan, dan tidak ada yang memaksakan atau membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Pengutusan Rasul. Menurut Al-Maturidi, akal memerlukan bimbingan ajaran wahyu untuk
mengetahui kewajiban-kewajiban tersebut, jadi pengutus Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul, berarti manusia telah membebaskan suatu berada di luar kemampuannya kepada akalnya. Pelaku dosa besar. Al-Mutarridi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia yang sesuai dengan perbuatan. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang-orang berbuat syirik. Jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah pemikiran kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan dua aliran teologi besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki banyak kesamaan, namun juga beberapa perbedaan metodologis dan konseptual. Keduanya ini menekankan pentingnya tauhid, sifat-sifat Tuhan, serta tanggung jawab manusia dalam kehidupan. Meskipun Asy'ariyah cenderung lebih tradisional dalam menekankan wahyu sebagai sumber utama, Maturidiyah ini memberikan ruang yang lebih besar kepada akal dalam memahami agama. Kedua madhab ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan teologi Islam dan terus mempengaruhi pemikiran umat Islam hingga saat ini. Sekian video pemaparan materi kali ini. Kami dari kelompok 4 undur diri. Sekian, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.